Dia bersikap seperti pahlawan yang ingin menyelamatkan Indonesia, seolah-olah ingin menyelamatkan negara ini, bahwa demokrasi kita sekarang berjalan tidak sesuai dengan harapan, demokrasi transaksional, macam-macam. Itu luar biasa. Dan dia mempersilahkan kalau MPR ingin menyempurnakan konstitusi kita yang sudah mengalami 4 kali amandemen di zaman Amin Rais sebagai ketua MPR. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu Ketua MPR RI tahun 1999 sampai 2004, Profesor Dr. Amin Rais menyambangi gedung MPR RI bertemu dengan pimpinan MPR RI yang dipimpin Bambang Susatyo dan kawan-kawan. Setelah acara selesai, ada preskon, ada Pak Bambang Susatyo, ada Pak Fadil Muhammad, ada beberapa pimpinan yang lain, ada Pak Amin Rais. Intinya Pak Amin ini seperti menjilat ludah sendiri. Dia bersikap seperti pahlawan yang ingin menyelamatkan Indonesia, seolah-olah ingin menyelamatkan negara ini, bahwa demokrasi kita sekarang berjalan tidak sesuai dengan harapan, demokrasi transaksional, macam-macam. Itu luar biasa. Dan dia mempersilahkan kalau MPR ingin menyempurnakan konstitusi kita yang sudah mengalami 4 kali amandemen di zaman Amin Rais sebagai ketua MPR. Sebelum di amandemen, MPR itu adalah lembaga tertinggi negara. MPR pula lah yang memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian disempurnakan karena semangat reformasi, hak memilih itu diberikan kepada rakyat yang berdaulat, dan itu diatur dalam undang-undang yang sudah diamandemen. Rupanya Pak Amin Rais melihat perjalanan demokrasi sampai Pilpres tahun 2024 ini tidak seperti yang diharapkan, karena ada transaksional, ada politik gentong babi, ada money politik, sehingga Pak Amin minta kepada pimpinan MPR untuk mempertimbangkan menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita melihat dari sini, seolah-olah itu seorang Amin Rais, seorang negarawan yang hebat, tapi bagi saya inilah bentuk inkonsistensi seorang Amin Rais. Kalau dasarnya adalah terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada penyelenggaraan Pilpres tahun 2024, menurut saya bukan berarti hak rakyat yang dicabut lalu dilimpahkan kembali kepada MPR. Seharusnya Amin Rais memberikan pandangan atau masukan agar lembaga-lembaga pengawas pemerintah, pengawas eksekutif yaitu legislatif, yudikatif ini berjalan dengan baik, berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya. Amin Rais mengatakan MPR seharusnya menjadi lembaga tertinggi negara kembali. Di sisi lain, Mas Bambang Susatyo kesannya bersetuju, meskipun kita tahu pimpinan MPR yang sekarang tidak mungkin melakukan utak-utik konstitusi karena waktunya tinggal 6 bulan lagi. Pasti itu akan menjadi PR di pimpinan MPR selanjutnya. Tapi green light yang diberikan oleh Mas Bambang Susatyo ini seolah-olah itu menjadi jalan, seolah-olah wacana bahwa lembaga MPR ini akan menjadi lembaga tertinggi negara kembali, dan kemudian pemilihan presiden dan wakil presiden akan kembali dipilih oleh anggota MPR RI. Katanya untuk menghindari politik transaksional kepada rakyat. Pertanyaan saya sepele saja. Yang pertama itu adalah kemunduran demokrasi, sudah pasti. Yang kedua, apakah dijamin kalau pemilihan itu dikembalikan kepada anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD,
apakah tidak ada transaksi? Justru menurut saya akan terjadi transaksi yang luar biasa hebat di antara para elit, para fraksi-fraksi di DPR maupun DPD, dan rakyat hanya dibiarkan jadi penonton. Sekarang ini memang kalau kita jujur agak ambigu fungsi dari MPR itu apa sebetulnya. Kalau kita sepakat dengan sistem 2 kamar, ada DPR, ada DPD, kalau di Amerika itu ada Kongres dan Senat, buat apa ada MPR sebetulnya? Menurut saya justru MPR itu tidak perlu ada. Nah, kalau MPR difungsikan lagi menjadi lembaga tertinggi negara, terus bagaimana pengaturannya? Apakah dia membawai presiden, membawai DPR, DPD dan sebagainya? Sedangkan anggota MPR itu adalah anggota DPR dan DPD. Artinya dia mengawasi, membawai dirinya sendiri. Jadi ini menjadi polemik ketatanegaraan dan menurut saya tidak perlu. Menurut saya justru tidak perlu ada MPR lagi karena fungsinya tidak jelas, hanya 5 tahun sekali melantik presiden dan wakil presiden dan memboroskan anggaran negara karena ada pimpinan MPR dibantu wakil ketua MPR, semua fraksi di DPR dapat ditambah DPD, dan dengan fasilitas selevel menteri atau mungkin lebih, negara harus memberikan gaji, fasilitas, kendaraan, perumahan, tunjangan, itu boros, kerjanya nggak ada. Jadi menurut saya MPR tidak perlu ada sebenarnya. Yang perlu adalah penguatan lembaga DPR dan DPD agar bisa menjadi pengawas yang efektif, berwibawa, bermartabat, kuat, independen untuk mengawasi eksekutif, termasuk mengawasi jalannya Pilpres. Kalau sekarang yang terjadi dalam Pilpres tahun 2024, DPD tidak berfungsi, DPR tidak berfungsi, ada bentuk kecurangan, rakyat sudah teriak-teriak angket, mereka budeki aja kok. Nggak ada angket sampai sekarang. Gone with the wind, hilang begitu saja tertiup angin. Jadi seharusnya kalau mau dibenerin, diperbaiki, yang diperbaiki itu adalah peran dan fungsi lembaga DPR RI diperkuat supaya independen, mempunyai bargaining yang kuat sebagai pengawas, sebagai pembuat undang-undang, sebagai perencanaan budget negara, itu diperkuat. DPD juga begitu, MK juga begitu. Jadi eksekutif itu tidak semena-mena lagi. KPU itu bisa diawasi dengan ketat. Jadi problemnya kalau ada kendaraan sopirnya ugal-ugalan, bukan kendaraannya yang dibakar atau diganti kendaraannya. Yang perlu diganti ya sopirnya atau kernetnya atau kondekturnya diganti. Jangan kendaraan yang tidak salah apa-apa ini ya ganti aja yang baru, ganti kendaraan baru. Bagi saya analogi seperti ini tidak tepat. Jadi saya berharap wacana bahwa pemilihan presiden itu diserahkan kembali kepada anggota MPR itu harusnya ditolak. Karena kita harus mempertanyakan, kalau diserahkan pada anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, lalu lembaga MPR di mana fungsinya? Menjadi lembaga tertinggi negara, ya, anggotanya mereka-mereka juga. Jadi penuh dengan ambigu sebetulnya sistem ketatanegaraan kita ini. Kalau mau serius, tetap aja sistem 2 kamar, ada DPR, ada DPD, DPD juga dikuatkan kemenangannya sehingga mempunyai bargaining yang kuat untuk mengawasi eksekutif pemerintah. Bukan serta-merta hak rakyat dicabut. Yang salah bukan rakyat kok, yang salah para elit itu kok. Jadi sekali lagi bagi saya apa yang disampaikan oleh Amin Rais ini bukan solusi untuk negara ini. Itu hanya bentuk pragmatisme dan oportunisme serta inkonsistensinya seorang Amin Rais saja. Jadi ya mudah-mudahan partai-partai politik atau siapapun mempunyai kewarasan untuk menolak ide baru ini, dan kalau perlu MPR tidak perlu ada lah. Nanti presiden dilantik join gabungan dalam perhelatan antara DPR dan DPD, cukup kok, itu sudah sah. Di Amerika begitu, tidak ada lembaga di atas Kongres maupun Senat, itu tidak ada dan berjalan. Tapi di Amerika Kongres itu keren, kuat, berwibawa, Senat juga begitu. Di Indonesia mohon maaf ini, anggota DPR itu
dalam prakteknya bukan lagi menjadi perwakilan rakyat, tapi hanya sekedar perpanjangan dari partai. Itu realita. Anggota DPR jauh lebih mendengarkan apa arahan dari ketua umum partai daripada mendengar aspirasi dari rakyat. Contoh konkret aja, hak angket. Rakyat sudah bersuara, lakukanlah hak angket, gulirkan hak angket. Ada orang yang berbusa-busa dari anggota partai juga, oh ya kita setuju, kita hak angket. Kenyataannya push. Jadi itulah yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan kita. Kalau mau dihitung para ahli tata negara kita dudukkan kembali, tapi tidak harus mencabut kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kejadian pemilu Pilpres tahun 2024 harus menjadi pembelajaran buat kita semua agar tidak terjadi politik gentong babi, politik dengan transaksional seperti ini, politik dengan intervensi dari segala penjuru, sehingga yang terjadi demokrasi kita remuk redam, semangat reformasi juga ambruk karena pragmatisme kelompok tertentu yang ingin selalu tetap berkuasa. Yang tetap berkuasa itu rakyat. Dan harusnya partai-partai mempunyai kewajiban moral, kewajiban sejarah untuk melakukan edukasi politik kepada rakyat. Ini tanggung jawab dari partai karena mereka mempunyai akses yang luar biasa. Pemerintah ya nggak ngerti apa yang dilakukan. Kami dari civil society hanya bisa bersuara. Kita mempunyai keterbatasan akses, kita mempunyai keterbatasan resources, tadi itulah yang terjadi. Jadi sahabat Indonesia, bagi saya tetap menolak upaya untuk mengembalikan hak memilih presiden wakil presiden kepada MPR RI seperti yang ditujukan Amin Rais. Bagi saya ini hanya sekedar menunjukkan dengan jelas inkonsistensi seorang Amin Rais semata. Jadi saya kira itu suara saya, nanti akan kita kembangkan, kita elaborasi lagi dengan para ahli tata negara untuk menentukan di mana sebetulnya sistem ketatanegaraan kita, meletakkan MPR itu seperti apa, perlu ada atau tidak. Tapi saya sebagai orang awam merasa kok MPR ini tidak jelas fungsinya dan untuk apa. Yang penting bagi saya adalah perkuat DPR RI, perkuat DPD, perkuat yudikatif, jadi legislatif kuat, yudikatif kuat, eksekutif itu bisa diawasi dengan jelas. Yang sekarang ini semua tiga pilar kekuasaan dikendalikan oleh The Godfather. Jadi ya sudah, apa yang mau kita bilang, dan kita harus mempunyai kewajiban sejarah agar jangan lagi ada The Godfather yang bisa mengendalikan tiga pilar kekuasaan itu, sehingga semua sistem akhirnya mati, tidak berproses, tidak berjalan sebagaimana mestinya, tanpa harus mencabut kedaulatan rakyat untuk memilih, karena rakyatlah yang mempunyai hak berdaulat untuk memilih presiden maupun wakil presiden. Itu menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam rakyat berdaulat di negeri ini. Saya Rudi Eskamo.